Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membicarakan program makanan gizi gratis dalam sesi kedua konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Gibran mengungkapkan salah satu program Astacita Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis yang merupakan investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan bahwa Presiden Prabowo fokus pada ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Indonesia commands South Africa's leadership in advancing energy, water, and food security. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders while expanding economic activity in many areas. Memperingati Hari Ikan Nasional, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menargetkan swasembada protein pada tahun ini. Zulhas menegaskan bahwa program makan bergizi gratis di Indonesia bukan sekadar memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah, namun sebagai bentuk pemenuhan gizi untuk melakukan perubahan peradaban suatu bangsa. Melalui program makan bergizi gratis, Zulhas meminta agar hidangan di darat ataupun laut yang tinggi dengan protein bisa disajikan untuk anak-anak di sekolah. Kita memperingati Hari Ikan Nasional. Hari Ikan Nasional. Sejalan dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa makan itu, apalagi kalau MBG, bukan sekedar bantuan makan, tapi itu suatu gagasan besar. Karbohidrat sudah. Tahun ini kita fokus, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, ya, agar tahun ini kita bisa swasembada protein. Terima kasih Anda masih di A-News Malam bersama saya Camara Haenda. Berkat pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI secara maksimal dalam merekomendasikan konten yang tepat pada pengguna, Vision Plus berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam Netcore Awarding Night di Jakarta. Penghargaan diberikan kepada Vision Plus sebagai brand yang berinovasi dan memanfaatkan teknologi, dan kepada Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, sebagai Hall of Fame dalam kolaborasi bersama Netcore. Vision Plus membuktikan diri sebagai OTT yang memanfaatkan AI dengan baik untuk para penggunanya. Pencapaian tersebut dibuktikan dengan Vision Plus berhasil meraih penghargaan dari Netcore dalam acara Netcore Awarding Night. Keberhasilan ini diakui berkat pemanfaatan Artificial Intelligence secara maksimal dalam merekomendasikan konten yang tepat kepada pengguna sehingga meningkatkan keterlibatan dan retensi. Penghargaan diberikan dalam 2 kategori, yaitu kepada Vision Plus sebagai brand yang melakukan inovasi pemanfaatan teknologi dan marketing teknologi secara masif, serta penghargaan diberikan kepada Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, sebagai sosok pemimpin yang membimbing Vision Plus untuk berinovasi. Karena ini aplikasi video streaming. Aplikasi video streaming kita harapkan user untuk selalu datang lagi untuk menonton, dan karena kita punya konten yang cukup banyak, kita juga tidak berharap bahwa user itu bisa menemukan seluruh konten. Challenge-nya itu adalah bagaimana kita memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat. Nah, disinilah AI sangat bermanfaat, dan kita manfaatkan itu semaksimal mungkin sehingga kita bisa memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat. Our future looks promising together as brands Netcore and Vision Plus. We have our roadmaps in place wherein we are looking at scaling together, growing together, and leveraging the power of AI across the entire Indonesia as a market, and looking to scale Vision Plus as the #1 OTT platform across Indonesia. Vision Plus berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan penggunaan AI, di mana nantinya para pengguna ketika membuka aplikasi akan mendapatkan konten yang benar-benar sesuai dengan keinginannya.
Dari Jakarta, Stephen Patinama, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, kapal ikan KM Makmur 03 mengalami kecelakaan dan terbakar di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang anak buah kapal dilaporkan hilang. Hingga saat ini belum ditemukan. Kapal ikan KM Makmur 03 mengalami kebakaran di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebanyak 11 orang ABK yang ikut kapal tersebut dikabarkan hilang. Tim rescue Kansar Ambon mengerahkan 1 unit KN SAR Barata menuju lokasi guna melakukan pencarian. Upaya pencarian kapal KM Maluku Prima Makmur 03 sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk. Dalam penyisiran serta pengamatan tim rescue pada kapal terbakar, tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Ambon dengan KN SAR Barata telah melakukan pencarian sejauh 42 nautical mile arah timur laut dari LKK dengan hasil nihil. Pencarian terus dilakukan, namun hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban belum juga ditemukan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Jaunda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf merespons kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Suriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Suriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang meninggal dunia usai roket militer Zionis Israel menghantam sebuah mobil di kota Gaza, Palestina. iNews Malam segera kembali.